Saat ini, hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita dan memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, "Kamu adalah saksi dari semua ini." Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri sambil mengingat rayakan hari kenaikannya ke surga pada saat ini. Kita menyanyikan sekali lagi lagu Agungkan Kuasa Namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat, mari dengan sungguh-sungguh dan tulus kita menghadap Tuhan untuk datang mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Saudara-saudara, mari kita mengaku dosa sambil berkata, "Ya Yesus, Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Dengan kuasamu Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Ampunilah kami jika tidak mengandalkan kuasamu dalam hidup kami. Kami tidak tahan terhadap berbagai tantangan, pergumulan, penderitaan. Kepadamu kami memohon." Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 18 sampai 19. Dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maaf dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Indikan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, akan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita mengangkat pujian berbalasan dari Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringinya bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan.
Bapak Ibu sidang jemaat, saat ini firman Tuhan akan kita baca lalu kita renungkan bersama dalam nuansa memperingati dan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Bacaan leksioneri kita ada 3. 1. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kedua, Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Dan bahan utama dari kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, ada sukacita besar kami nikmati saat ini. Sukacita karena kami masih boleh diizinkan untuk merayakan dan memperingati serta menghayati kenaikan Yesus ke surga. Sekalipun kami beribadah tidak seperti biasanya, tapi kami percaya bahwa ibadah kami dalam iman itu tidak akan bisa dihalangi dan dibatasi oleh apapun. Itulah sebabnya saat ini kami merayakan itu, dan akta di dalamnya itu ialah kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. O Roh Kudus, kuasailah kami, agar supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, atas petunjuk-Mu dan restu-Mu lah kami boleh mengerti. Bukan hanya mengerti saja, tapi diberi kekuatan untuk menghidupkan firman ini, sehingga kenaikan Yesus ke surga itu bermakna bagi kami di sini dan sekarang ini. Kami sudah siap, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah para Rasul 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya
bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Bacaan kita yang ketiga dan sekaligus ini nanti menjadi bahan utama untuk kita renungkan bersama, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian sabda Tuhan. Silahkan duduk.
Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, selamat merayakan, selamat memperingati, selamat merenungkan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tema renungan kita saat ini dalam rangka memperingati kenaikan Yesus ke surga itu ialah kamu adalah saksiku. Saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Dan pasca kenaikan ke surga, 10 hari terjadi peristiwa Pentakosta. Nah, saudara-saudara, mengapa Yesus harus naik ke surga? Dan apa maknanya bagi kita orang-orang percaya sekarang ini di sini pada masa ini? Dan seharusnya itulah yang harus muncul dan menjadi muatan ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Supaya kita mengerti dan bisa menghayati serta bisa memaknai atau menghidupkan kenaikan Yesus ke surga itu sendiri. Nah, saudara-saudara, makna kenaikan Yesus ke surga secara ringkas dapat kita katakan begini. Pertama ialah, makna kenaikan Yesus ke surga itu pertama ialah karena misinya di dunia ini telah selesai. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga itu pertama karena misinya di dunia ini telah selesai. Kedua, saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga itu agar supaya Roh Kudus dicurahkan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan adalah lebih baik kalau aku pergi, supaya apa? Roh Kudus itu dicurahkan. Yesus mengatakan adalah lebih baik. Bukan berarti saudara-saudara meninggalkan murid-muridnya baik, tapi supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Yang ketiga, saudara-saudara, makna kenaikan Yesus ke surga itu ialah tugas pekabaran Injil itu diserahkan kepada murid. Nah, kalau dibahasakan sekarang, Yesus naik ke surga itu berarti kelanjutan pekabaran Injil itu ada di dalam gereja. Gerejalah sekarang yang adalah pelanjut daripada pekabaran Injil itu. Itulah sebabnya gereja itu disebut murid Yesus. Yang berikut, saudara-saudara, makna kenaikan Yesus ke surga itu ialah mau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang banyak orang selalu nantang iman Kristen. Betul tidak Yesus itu Tuhan? Di mana dia pernah berkata, Tuhan sembahlah aku. Ya, secara eksplisit Tuhan tidak mau seperti itu. Di dunia Yunani pada zaman itu, saudara-saudara, melakukan hal seperti begitu adalah hal yang konyol. Itu malah diejek-ejek orang itu. Tapi dengan kenaikan Yesus ke surga, ini membuktikan dia itu Tuhan. Kenapa? Karena dari situ dia berasal. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berasal dari sana, kamu berasal dari dunia ini. Nah, yang berikut, saudara-saudara, makna kenaikan Yesus ke surga itu mau membuktikan bahwa dia adalah penguasa. Setelah kebangkitan dari orang mati naik ke surga, kitab suci mencatat, segala kuasa diberikan kepadanya baik di surga maupun di bumi. Yang berikut, saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga itu maknanya bagi kita ialah ia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa itu, saudara-saudara? Dia punya otoritas. Artinya apa itu, saudara-saudara? Dia menjadi pendoa bagi kita. Dia menjadi pengantara bagi kita. Dia terus-menerus membela perkara kita di sana. Yang berikut, saudara-saudara, makna kenaikan Yesus ke surga itu ialah ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah sebabnya Yohanes pasal 14 itu mencatat, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Karena, saudara-saudara, di rumah Bapakku banyak tempat. Dalam rumah Bapakku ada tempatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikut, makna kenaikan Yesus ke surga ialah mengisyaratkan, sekali lagi, mengisyaratkan bahwa ia akan datang kedua kali. Saya ulang ya, makna kenaikan Yesus ke surga berikutnya ialah mengisyaratkan bahwa dia akan datang kedua kalinya. Dan berikut, saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Alkitab itu tidak bohong. Alkitab itu tidak palsu.
Alkitab itu tidak dusta. Ini yang banyak orang selalu serang, kitab sucinya orang Kristen itu palsu. Tapi dengan kenaikan Yesus ke surga membuktikan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci itu terwujud di dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, saudara-saudara, itu makna kenaikan Yesus ke surga. Sekarang kita kejar, apa buktinya Pak Pendeta bahwa Yesus itu betul naik ke surga? Ada enggak bukti? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman itu dan saya kira sampai zaman sekarang, sesuatu itu bisa menjadi fakta, bukti, dipercaya kalau ia didukung oleh minimal 2 alat bukti, 2 saksi mata. Kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara, adalah peristiwa yang bukan sekedar peristiwa biasa. Bukan peristiwa dongeng atau sebuah legenda yang biasanya dipakai untuk menghibur anak-anak kecil. Melainkan sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Sebab kenaikan Yesus ke surga disertai dengan banyak bukti. Sehingga peristiwa itu tidak perlu diragukan lagi. Lebih daripada itu, saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga harus diperingati. Bukan sebuah gaib peristiwa biasa. Tetapi dia harus diperingati dalam sebuah peristiwa yang menyimpan pengharapan. Bukan sekedar menyimpan tadi Mbak Api mau membuktikan sebuah pengharapan yang pasti. Ya pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Ada banyak saksi mata melihat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ketika Yesus naik ke surga ada banyak saksi mata yang berada di sekitar lokasi kenaikan Yesus ke surga itu. Para murid dan orang-orang lain melihat bagaimana peristiwa itu terjadi. Murid itu 12 orang ditambah dengan yang lain, pengikut yang lain. Berarti sudah lebih daripada 2 saksi mata. Sesuatu itu benar, terbukti kalau ia disaksikan minimal 2 saksi mata. Murid adalah saksi mata. Berikut saudara-saudara, kenaikan Yesus Kristus itu terbukti karena dikonfirmasi. Siapa yang mengkonfirmasi tentang kebangkitan Yesus? Pertama, ialah para malaikat. Malaikat mengkonfirmasi ini, saudara-saudara. Dibuktikan bahwa betul-betul dia terjadi. Sebab setelah dia mengatakan itu terangkatlah ia ke surga, awan putih menutupi dia. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih. 2 lagi, bukan 1. Ini mau membuktikan sebuah fakta, sebuah kenyataan. Nanti dia benar, nanti dia terbukti kalau didukung dengan 2 alat bukti. Seperti sekarang toh, KPK itu tangkap orang korupsi itu ditangkap KPK kalau ada 2 alat bukti. Nah sekarang berdiri lagi 2 malaikat, membuktikan bahwa ini fakta. Berikut saudara-saudara, bukti kenaikan Yesus Kristus itu juga dikonfirmasikan lagi oleh Roh Kudus. Nah itulah yang kita baca tadi dalam bacaan kita pertama. Di sana diceritakan tentang itu. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah makna dan bukti kebangkitan Kristus bagi kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu makna kebangkitan Kristus itu bagi gereja sekarang ialah berada dalam penugasan lanjut. Penugasan lanjut Injil Kristus. Kenapa itu harus dilakukan? Ya karena itu perintah Yesus. Dalam bacaan kita tadi itu diperintahkan. Dan saudara-saudara, kamu adalah saksiku. Ayat 48 bagian Alkitab yang kita baca tadi. Saudara-saudara, kalimat ini sesungguhnya adalah bernada penugasan lanjut. Bernada penugasan lanjut kepada murid-murid pada waktu itu untuk melanjutkan pekabaran Injil. Nah sekarang di zaman sekarang ini siapa murid Yesus itu? Gereja. Jadi penugasan lanjut daripada kenaikan Yesus ke surga itu yaitu pekabaran Injil. Sekarang gereja harus menjadi saksi. Dan untuk menguatkan itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab pekerjaan itu berat, maka Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Akan datang penggantinya untuk menguatkan murid-murid yang melaksanakan tugas itu.
Nah lalu saudara-saudara, apa isi berita Injil yang harus disampaikan oleh para murid itu? Supaya jangan salah, karena pekabaran Injil juga itu kalau muatannya salah, justru bukan menjalankan perintah Yesus, tetapi menjalankan perintah dirinya sendiri. Ini juga harus dicatat baik-baik. Banyak orang bilang, oh mari kita pergi mengabarkan Injil. Tapi muatannya apa? Tunggu dulu, muatannya apa? Nah, apa kata Yesus dalam pembacaan kita? Ini yang harus menjadi muatan pekabaran Injil. Muatannya itu apa saudara-saudara? Di situ ditulis, dalam namaku beritakanlah pertobatan dan pengampunan. Itu muatannya. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara, nama Yesus itu di kalangan orang-orang Yahudi dikenal dengan panggilan Yehusua. Yehusua. Ingat kata Yesaya. Artinya saudara-saudara, nama Yesus itu secara harafiah adalah Tuhan menyelamatkan. Tuhan juru selamat. Jadi kalau dikatakan beritakanlah Injil dalam nama juru selamat, berarti isi berita Injil itu harus tentang Yesus. Dan berikut saudara-saudara, yang harus disampaikan itu adalah pertobatan dan pengampunan. Saudara-saudara, pertobatan itu ialah sikap yang berbalik kembali. Sikap yang berputar kembali. Artinya begini saudara-saudara, dulunya dia di sana, tapi ketika datang berita Injil yang dalam nama Yesus itu, ia meninggalkan tempatnya itu lalu datang masuk ke dalam nama Yesus. Itu yang disebut bertobat, dia berbalik. Jadi saudara-saudara, itu harus disampaikan. Itu harus diberitakan. Dan catatannya saudara-saudara, tidak pernah kita diberi muatan beritakan Injil, beritakan pertobatan. Kalau mereka tidak mau, paksa. Kalau mereka tidak mau, kekerasan. Kalau mereka tidak mau, intimidasi. Tidak. Yesus tidak pernah berpesan begitu. Karena itu gereja tidak boleh ekstrim memaksa orang untuk bertobat. Gereja hanya melaksanakan berita itu, tetapi soal berhasil tidaknya ada dalam kuasa dan kehendak Roh Kudus. Jadi jangan memaksa, kita tidak pernah memaksa. Gereja itu tidak pernah memaksa orang untuk bisa bertobat. Nah begitu juga dengan berita pengampunan saudara-saudara. Pengampunan dosa itu saudara-saudara adalah merupakan tema sentral daripada kitab suci kita. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara baca ini kitab suci, perjanjian lama sampai perjanjian baru, ingat tema sentralnya itu pengampunan dosa. Dan ketika itu menjadi tema sentral, itu berarti saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang tema pengampunan dosa itu perjanjian lama dan perjanjian baru, itu dia harus dibaca dalam terang itu. Sebab apa saudara-saudara? Sebab dari mulanya manusia yang pertama itu seharusnya mengalami kematian karena dosa. Tapi sejak itu juga berita pengampunan itu disampaikan. Kalau kita baca Kejadian pasal 3 ayat 15 saudara-saudara yang terkasih. Di situ kita bisa melihat bagaimana cikal bakal berita pengampunan itu disampaikan. Ada janji Tuhan, ada janji kabar baik, ada janji Injil di situ. Bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala urat. Ada berita Injil yang pertama di situ. Ada berita kabar sukacita di situ. Nah sebab itulah saudara-saudara, pengampunan itu juga menjadi tema sentral dari pekerjaan Yesus. Yesus itu melaksanakan misinya dengan tema pengampunan. Sebab saudara-saudara, dalam pola pikir orang-orang Semitik, dosa itu adalah hutang.
Dan dosa itu saudara-saudara konsekuensinya ialah mati. Roma 6 ayat 23. Maka setiap orang yang berdosa, ia mempunyai hutang. Hutang apa? Hutang nyawa. Maka pengampunan dosa itu menurut pikiran orang Yahudi, itu ibarat seseorang yang berhutang nyawa. Sudah ditebus dengan nyawa juga. Itulah misi Yesus. Karena saudara-saudara, tidak ada yang bisa disucikan menurut hukum Taurat tanpa darah, tanpa penumpahan darah. Dan Yesus menggenapi semua itu. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Itu misi daripada Yesus. Nah sekarang ia sudah berada di sorga. Tapi ini tidak boleh berhenti. Karena itu misi ini harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Kenapa harus mulai dari Yerusalem? Karena peristiwa itu terjadi di sana. Peristiwa kebangkitan itu terjadi di sana, peristiwa kenaikan itu terjadi di sana. Dia harus mulai dari situ. Sampai ke ujung dunia. Sampai ke kita sekarang ini. Dan murid-murid Yesus yang sekarang ini adalah gereja. Karena itu saudara-saudara kita harus menjadi saksi tentang ini. Saksi tentang kenaikan Yesus ke surga. Bahwa itu betul-betul terjadi. Dan ini menjadi sukacita besar bagi kita. Fakta itu ada, maknanya besar sekali bagi kita. Dan kelanjutan pekabaran Injil itu ada di tangan kita. Karena itu saudara-saudara, diharapkan sekali bagi kita semua untuk kita bisa berpartisipasi dalam pekabaran Injil. Tentu saudara-saudara, konteks dan metode pekabaran Injil itu beda dengan pada zaman para rasul, para murid Yesus. Beda itu konteksnya dan metodenya. Tetapi secara hakikat sama. Kita beda sekarang. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, paradigma baru kita sekarang melaksanakan pekabaran Injil itu bukan lagi sifatnya kristenisasi, bukan. Bukan lagi itu saudara-saudara, bukan kita pergi untuk mengkristenkan orang. Tidak. Kita berada dalam paradigma baru pekabaran Injil, yaitu apa? Menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga. Itu paradigma baru kita pekabaran Injil sekarang. Bagaimana sebagai murid ini kita hadir dalam komunitas kita, lalu kita tampil sebagai apa? Sebagai orang yang sedang memperlihatkan tanda-tanda kerajaan sorga. Ketika kita hadir dalam komunitas di mana saja, kapan saja, dan kita tampil di situ, orang senang, orang merasa sejuk, orang merasa gembira. Itu pekabaran Injil, saudara-saudara. Bayangkan saja kalau kita hadir di kantor, di sekolah, di tempat-tempat mana, lalu orang mengatakan, oh coba lihat itu orang Kristen, coba lihat itu orang Kristen, jemaat Galaksi, wah bagus semua, murah hati, murah senyum. Itu pekabaran Injil, saudara. Tapi coba itu dibalik. Kalau Anda hadir di sekolah, di kantor, atau di mana saja, kita hadir mato ada obang amuki isusi, to manenangkang kande kapurung malah ada. Orang akan bilang, loh kok orang Kristen begitu? Itu bukan pekabaran Injil. Karena itu seluruh kebenaran hidup kita ini seharusnya menjadi surat. Surat yang bisa dibaca oleh orang lain. Dan itu pekabaran Injil. Nah karena itu saudara-saudara, tugas itu ada di kita sekarang. Nah berikut secara lembaga, Gereja Toraja punya lembaga pekabaran Injil. Tentu kita tidak bisa 100% di sana. Tapi kita bisa hadir di sana lewat partisipasi kita. Mari kita dukung itu. Lembaga pekabaran Injil, kita dukung itu. Karena mereka berbuat banyak di sana. Banyak hal yang mereka buat di sana. Memperbaiki kesehatan, memperbaiki sekolah, memperbaiki paradigma pikir orang-orang di sana. Dan banyak tenaga-tenaga pekabar Injil. Mari kita dukung, kita bantu itu. Tapi khusus kita sekarang di sini, di Bekasi ini. Kita murid Yesus. Pertama, kita harus menyaksikan tentang kebangkitan Yesus adalah fakta dan bermakna bagi kita, dan kita hadir di mana saja memperlihatkan kita sedang mengabarkan Injil lewat seluruh kebenaran hidup ini yang bisa dibaca oleh orang. Dan ketika orang membaca itu, orang mengerti dan senang. Itulah pekabaran Injil. Nah karena itu saudara-saudara, ini memang berat. Tapi Roh Kudus akan selalu menopang kita. Karena Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus datang menggantikan kita. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Selamat menjadi saksi. Kiranya Tuhan menolong kita.
Amin. Saudara-saudara, mari kita ungkapkan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengungkapkan iman percaya kita dengan mengikuti naskah pengakuan iman Rasul ini, dan kita lakukan itu dalam bentuk lagu Kidung Jemaat 432. Pada dunia yang penuh penderitaan, aku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, yang tak dapat kelihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah Dia itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Raja. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberi persembahan kita pada pagi hari ini. Sebagai nat persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita nyanyikan dahulu, baru persembahan dijalankan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata.
Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa hal yang direkomendasikan untuk kita dukung dalam doa. Saudara-saudara kita yang sakit, Bapak M. Slume, Bapak Lukas Elisa, Bapak Sebak Singkali, Opa Grace, Grafi, Bapak William Hein, dan keluarga yang sedang berduka sekarang ini, keluarga Barak Tambing, salah seorang saudara meninggal di Toraja Utara, dan yang lain serta pelayanan kita di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu yang sudah boleh mengantar ibadah ini tiba pada akta doa syafaat. Penuh harapan apa yang kami buat ini berbau harum di hadapan-Mu. Sekalipun ibadah ini tidak seperti biasanya, tapi kami percaya karena kami lakukan dengan ketulusan, ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah boleh kami renungkan, memaknai dan membuktikan kenaikan Yesus ke surga, yaitu kami berstatus sebagai murid, dan sebagai murid kami adalah saksi untuk menyaksikan tentang pertobatan dan pengampunan dalam paradigma baru sekarang, menghadirkannya itu sebagai tanda-tanda kerajaan surga. Biarlah juga kami terpanggil untuk mendukung pekabaran Injil secara lembaga di Gereja Toraja, supaya semuanya berlangsung dengan baik. Tuhan berkati gereja ini, Gereja Toraja Jemaat Galaksi dalam seluruh keberadaannya melalui wadah pelayanan di dalam sekolah minggu, di dalam PPGT, di dalam PWGT, di dalam PKB, di dalam panitia-panitia yang terbentuk, majelis gereja dan keluarganya, pengerja-pengerja gereja, hamba Tuhan yang melayani di sini. Kiranya pelayanan kami selalu ditopang oleh Tuhan dan baik adanya. Saudara-saudara kami yang sakit, seperti yang telah kami sebut namanya tadi, kami percaya Tuhan berkuasa atas penyakit. Karena itu nyatakanlah kasih-Mu terhadap mereka itu. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, juga yang bersuka cita dalam bentuk lain karena sudah boleh lulus, sudah boleh naik pangkat, naik jabatan, lulus dalam pendidikan, dalam usaha dan pekerjaan, kiranya ini menjadi bau harum juga di hadapan Tuhan. Keluarga yang sedang berduka, diantaranya kami sebut namanya keluarga Barak Tambing yang sedang berduka saat ini, karena salah seorang saudara Mesak Lebang yang telah Tuhan panggil di Toraja Utara di sana. Hiburkan keluarga ini, kuatkan mereka menghadapi peristiwa duka seperti begini. Kami berdoa Tuhan untuk keberadaan umat-Mu di sini di tengah keluarga mereka masing-masing, baik mereka selaku bapak, ibu, kakek, nenek, anak-anak dan cucu. Tuhan berkati keluarga ini supaya selalu baik adanya. Lewat kesehatan mereka, lewat pekerjaan mereka, usaha, kegiatan dan rencana-rencana hidup ke depan. Terutama dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, baik dalam mencari pekerjaan juga termasuk dalam mencari pasangan hidup dan masalah-masalah pribadi kami. Kasihani kami di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sekali. Karena itu kami mengandalkan Engkau untuk selalu bertindak dengan baik juga. Sebab tidak pernah kami berhenti mengeluh kepadamu sehubungan dengan persoalan virus corona ini. Tuhan nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah pergumulan berat ini. Jikalau mungkin sesuai dengan kehendak-Mu, hentikan perkara ini Tuhan supaya kami hidup normal kembali. Hidup normal untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Dalam hidup yang sementara kami jalani ini, kami memiliki banyak sekali rencana dan pergumulan hidup. Karena itulah izinkan kami pribadi lepas pribadi menyampaikan pergumulan kami kepadamu seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Karena itu jadilah kehendak-Mu sebab rencana-Mu itu selalu indah untuk kami semua. Bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, terkhusus negeri ini di mana kami hidup. Oh Tuhan, berkatilah supaya kami aman juga hidup di dalamnya. Berkati gereja-Mu, Gereja Toraja, lebih khusus dalam lingkup pelayanan Klasis Pulau Jawa ini, supaya pelayanan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala salah dosa kami. Dengarkan doa ini,
Sebab semuanya ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, saya ajak kita berdiri. PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, berilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil menjadi saksi dari semua ini, dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lagu terakhir, Aku Tuhan Semesta, nomor 177 pelengkap Kidung Jemaat.